Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita kabar hari ini, apakah kabarnya baik-baik saja? Oh, syukurlah kalau begitu anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum ibu memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu ingin mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa ketua kelas? Mana? Dia kenapa ketua kelas? Sakit. Oh ya udah, kita berdoa semoga Lana cepat pulih dan sembuh biar kita bisa belajar bersama. Nah anak-anak, jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu ya. Nah, marilah hari ini ibu akan mengecek kerapian dan juga cara duduk kalian, karena generasi muda itu wajib untuk disiplin dan juga selalu bersih, rapi, dan semangat. Anak, kemarin ibu pernah menyinggung materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang masih ingat yang tentang kemarin? Ayo, siapa? Apa? Persatuan dalam perbedaan. Ya, benar, persatuan dalam perbedaan. Ada yang tahu apa itu persatuan dalam perbedaan? Bersatu dalam perbedaan, berarti bersatu dalam semua kita bersatu kan, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak-anak, apakah kalian tahu perbedaan kulit ternyata juga berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada yang namanya suku Batak, Dayak, Jawa, dan juga Madura, tapi tetap satu. Nah, tetapi hari ini kita lebih fokus dalam mencapai bekerja sama dalam mencapai tujuan. Bekerja sama seperti saat kita piket kelas, ada yang nyapu, ada yang lap papan tulis, dan juga ada yang buang sampah. Di situ tujuannya adalah biar kelas kita tetap rapi dan cepat selesai dalam menyelesaikannya. Nah, itulah yang dikatakan dengan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, anak-anak, hari ini kita lebih berfokus kepada makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu makna Indonesia itu seperti apa? Benar, giat belajar, selalu mengenang jasa para pahlawan kita, seperti 17 Agustus tahun 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Semua orang tahu bahwa tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana kita memperingati hari para pahlawan kita yang telah gugur dalam berjuang di medan perang sana. Nah, jadi setiap hari Senin kita selalu mengadakan upacara bendera, karena di situ kita mengingat tentang jasa para pahlawan kita yang gugur di sana. Anak-anak, hari ini adalah ibu ingin sedikit menjelaskan tentang asal-usul negara Indonesia, di mana ternyata setelah 17 Agustus seharusnya Indonesia itu merdeka, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dimana Indonesia belum merdeka, dimana Indonesia perlu berjuang dalam mengambil segala tindakan, atau harus berjuang dan banyak terjadi perpindahan Indonesia seperti penjajahan Belanda. Nah,
Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Mari kita mencari tahu. Nah, hari ini adalah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, mencari informasi tentang berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna untuk pertahankan melalui peta pikiran. Yang kedua itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana kita mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Pasukan Belanda datang ke tanah air. Pasukan Belanda datang ke tanah air. Kedatangan ini sambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga tahun 1945 sampai dengan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dapat dibantu oleh pasukan Inggris. Selanjutnya adalah pertempuran Surabaya. Apakah ada yang tahu pertempuran Surabaya itu apa? Ya, itu adalah kita ada sejenis pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Perang, Padang Lautan Api, dan juga agresi militer Belanda 1 dan agresi Belanda militer Belanda 2. Di sini kalian akan mencari tugas atau mencari informasi tentang materi tersebut dalam bentuk kelompok ya. Tapi untuk itu ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang materi-materi ini, yaitu dimana kalian perjuangan pertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Nah, tadi ibu sedikit menjelaskan ya bahwa ternyata Indonesia masih saja diganggu sama bangsa asing. Terus seperti dari pemerintah Belanda, pasukan Belanda datang lagi ke tanah Indonesia, yaitu ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, ternyata Indonesia masih dibantu dengan pasukan Inggris ya. Pertempuran Surabaya. Nah, dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malibali pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Wow, dahsyat ya, ini benar-benar besar. Pasukan Inggris mengempur Surabaya dari darat, laut, dan utara. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan agresi militer Belanda 1 dan juga ada agresi militer Belanda 2. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu atau biasa disebut dengan AFNE yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di berbagai daerah, di antaranya pada tanggal 10 November 1945, Sekutu memberikan
ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada AFNE. Ultimatum tersebut diajukan oleh rakyat Surabaya dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel Sungkono dan Bung Tomo membakar semangat bertempur rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Wow. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, pada tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Ingat ya, pada tanggal 10 November itu dijadikan Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Pertempuran antara rakyat Medan dan sekutu terus berlanjut hingga 10 Desember 1946 setelah Nietzsche mengajukan gencatan senjata. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada tanggal 24 Maret 1946. Latar belakangnya adalah terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentang sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada tanggal 24 November 1945 tentang keamanan rakyat TKR menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Guna Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara menundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sultan Syahrir ternyata menolak opsi lawan dan memerintah tentara dan rakyat Bandung untuk mengurus ke arah Bandung Selatan. Pada tahun 24 Maret 1946, pembakaran tentang gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu pada pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Nah, jadi itu ya. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas tentang mencari informasi tentang Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu adalah mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua adalah kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kelompok 3 adalah mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang keempat adalah mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1, sama ya, mencari, yaitu adalah disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kelompok 5 itu mencari informasi tentang agresi militer Belanda kedua dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Di sini kalian mencari informasi, saya itu menulis komentar kalian di situ tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kalian diberikan tugas yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan peta pikiran kalian tadi dalam bentuk kesimpulan. Nah, setelah itu kalian berlatihlah untuk berbicara di depan untuk persiapan presentasi besok ya anak-anak. Selanjutnya adalah kalian juga mencari berbagai informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi dan tergantung kondisi daerah masing-masing ya anak-anak. Setelah itu kita juga mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan topik yang akan kita bahas berikutnya dengan mengajukan pertanyaan. Nanti minggu depan kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti selesai itu kalian maju di depan. Selesai itu anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya?
ada yang ingin perenungan hari ini, misalnya menurut pendapat kalian apa itu? Itu adalah makna yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misalnya ketika para penjajah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah. Dan selain itu, kalian juga harus mengingat bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari adanya persatuan dalam perbedaan. Ketika kita bergabung dengan orang lain, ketika kita berbicara dengan orang lain, semuanya ada sangkut pautnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Nah, malah kita dalam atas materi kita pada siang hari ini, kita sebagai generasi maju harus bisa menjadi generasi yang berjuang, bekerja keras, mandiri, dan berkreatif, inovatif. Disitulah kita harus selalu belajar, rajin, sikap dan kelakuan kita harus mencemarkan dengan sesuai dengan undang-undang atau Pancasila yang sering kita dengar setiap hari Senin. Ketika kita juga beradaptasi dengan orang lain, kita juga harus menjaga sifat sopan santun kita kepada orang yang lebih tua, kepada sesama. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk minggu depan, jangan lupa presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5, yaitu presentasi tentang pertempuran yang tadi Ibu sampaikan, bahwa kalian juga harus semangat dalam segala hal. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang dan tidak berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini agar semoga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran kita pada hari ini, dan minggu depan kita presentasi masing-masing kelompok, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.